Studi Agribisnis. Selamat berjumpa dengan mata kuliah Media Komunikasi Agribisnis dengan kode mata kuliah STAG 432. Pada kali ini kita akan membahas overview tentang materi modul 3, yaitu tentang klasifikasi dan taksonomi media komunikasi. Pada modul 3 ini ada dua agenda pembelajaran, yaitu pada kegiatan belajar 1 tentang klasifikasi media komunikasi dan kegiatan belajar 2 yaitu tentang taksonomi media komunikasi. Setelah mempelajari modul ini, saudara diharapkan nanti mampu menjelaskan tentang klasifikasi media komunikasi dan juga mampu mengidentifikasi taksonomi media komunikasi yang digunakan dalam komunikasi agribisnis. Baik, kita mulai dengan kegiatan belajar 1, yaitu klasifikasi media komunikasi. Terdapat 3 klasifikasi utama yang dibahas dalam kegiatan belajar 1 ini. Yang pertama adalah klasifikasi media audiovisual, kemudian yang kedua adalah media yang bergerak, dan yang ketiga adalah media teks grafis. Media audiovisual tersendiri merupakan klasifikasi yang cukup luas yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Media audio adalah berbagai macam sarana atau media yang digunakan sebagai sarana komunikasi verbal yang di sini menggunakan indera pendengaran sebagai alat penangkap informasi. Kemudian media visual ini merupakan media atau sarana yang digunakan untuk komunikasi secara visual, baik dalam bentuk teks maupun grafis. Nah, pada kenyataannya ada media audiovisual, di mana kedua media audio dan media visual ini digunakan secara bersama-sama untuk memberikan penguatan atas makna pesan yang tergandung di dalam media informasi. Untuk contoh-contohnya silahkan saudara lihat di modul 3 kegiatan belajar 1. Klasifikasi kedua adalah media diam bergerak. Di sini dijelaskan bahwa media visual dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu media visual yang menyajikan citra gambar yang bergerak dan media yang statis atau sifatnya diam. Nanti silahkan juga melihat contoh-contohnya di modul 3KB1 ya. Kemudian klasifikasi ketiga yaitu media teks grafis. Nah, berdasarkan layoutnya, media visual dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yakni perwajahan tekstual dan perwajahan grafis. Namun sama pada aplikasinya, keduanya sering dipadukan untuk memperoleh efektivitas komunikasi. Nah, saudara sekalian, untuk kegiatan belajar 2 tentang taksonomi media komunikasi, di sana dibahas 5 taksonomi besar ya yang akan saudara pelajari. Yang pertama adalah taksonomi media Rudy Bretz, kemudian hierarki media Duncan, taksonomi media Briggs, taksonomi media Gagne, dan taksonomi media. Bretz menyatakan bahwa identifikasi terhadap suatu media dapat dilakukan dengan mengenali 3 unsur utama, yaitu unsur suara, visual, dan gerak. Nah, dari ketiga unsur ini, Bretz mengelompokkan media menjadi 8 jenis, yaitu media audiovisual gerak, audiovisual diam, audiovisual semi gerak, visual gerak, visual diam, visual semi gerak, audio, dan media cetak. Kemudian Duncan menyusun taksonomi media berdasarkan pemanfaatannya di dalam ruang lingkup pendidikan. Duncan menyusun hierarki berdasarkan ruang lingkup sasaran dan biaya pengadaannya. Selanjutnya, Briggs mengklasifikasikan media berdasarkan karakteristik stimulus atau rangsangan yang timbul dari suatu media. Di sini Briggs mengukur hubungan antara karakteristik siswa, tugas pembelajaran, bahan, dan transmisinya terhadap stimulus respon yang dihasilkan. Kemudian, Gagne menekankan pada kemampuan siswa memenuhi fungsi menurut tingkatan hierarki belajar. Gagne mengelompokkan media menjadi 7 kelompok, yaitu demonstrasi, penyampaian lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film dengan suara, dan mesin pembelajaran. Sementara menurut Hedling, media adalah bagian dari 6 unsur rangsangan belajar, yaitu yang pertama, 2 unsur untuk pengalaman audio meliputi kodifikasi subjektif visual dan kodifikasi objektif audio. Kemudian yang kedua,
Dua unsur untuk pengalaman visual meliputi kodifikasi subjektif audio dan kodifikasi subjektif visual, serta yang ketiga adalah dua unsur pengalaman belajar tiga dimensi yang meliputi pengalaman langsung dengan orang dan pengalaman langsung dengan benda-benda. Nah, demikianlah overview dari materi modul 3. Silakan pelajari kembali dengan seksama dan jangan lupa saudara-saudara bisa mengerjakan latihan soal di dalam modul tersebut. Selamat belajar.